Mari kita memulai dengan membacaan doa terlebih dahulu. Silakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Selesai kita membaca doa, maka saya akan menjelaskan tentang apa isi dari surat Al-Quraisy sebelum kita mempelajari surat Al-Quraisy tersebut. Surat Al-Quraisy ini turun di kota Mekah, dan surat Al-Quraisy ini termasuk bangsa Makkiyah dan dibilang turun di kota Mekah. Surat Al-Quraisy ini termasuk surat yang keberapa? 106. Surat Al-Quraisy ini termasuk dari surat 106. Sebelum kita menjelaskan bahwa surat Al-Quraisy ini diturunkan dan fungsinya, akan menjelaskan semuanya. Terlebih dahulu saya akan membaca surat Al-Quraisy ini. Selesai saya membaca, kalian sambil lalu membaca terus dihafalkan, ya. Karena selesai kita dihafalkan, sebelum kita menghafalkan, kita akan menjelaskan tentang tajwid yang ada di surat Al-Quraisy ini. Baik, saya akan memulai pembacaan surat Al-Quraisy. Dengarkan ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Silakan untuk kalian membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alhamdulillah, ahsan semuanya. Surat Al-Quraisy ayat pertama, li'ilafi Quraisy. Ayat ini diturunkan karena kebiasaan orang-orang Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, perjalanan di musim panas dan musim dingin. Ayat ini dijelaskan karena orang Quraisy ini sekut bepergian, sekut ala jalan untuk ajuan. Cuman pada tersenang falyabudu rabb hadzal bait. Jangan lupalah kalian untuk menyembah kepada pangeran yang mempunyai Baitullah. Siapa Tuhan yang memiliki Baitullah? Allah. Li'ilafi Quraisy, orang Quraisy ini dibilang mun perjalanan kalau pai untuk apa? Terus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat yang keempat ini menjelaskan bahwa di perjalanan itu Allah memberikan kenikmatan berupa makanan wa amanahum min khauf, dan perjalanannya dikasih aman. Orang Quraisy memperjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, itu dikasih aman, gak ada halangan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Kalau sampean mana di mios perjalanan, cak kalau pai mios mau li'ilafi Quraisy. Karena dalam kata Quraisy ini bukan hanya khusus orang Quraisy, tapi bagi orang yang bepergian. Kalau kamu pengen pergi ke Surabaya, ke Jakarta, tapi jangan lupa falyabudu rabb hadzal bait, menyembahlah kalian kepada Allah. Baik itu berupa bersedekah, terus sholat, terus zakat, terserah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ketika sampean nikah melaksanakan semuanya ibadah, maka salam Gusti Allah dalam perjalanan
perjalana paring teureun minjuin teureun seabrokai wa amanahum ben paring keamanan dari rasa takut. Perjalanan ada preman, ada pencurian, lalu kayak paling aman. Selanjutnya, kandungan dari ayat nikah, ayat surat Al-Quraisy nikah. Yang pertama, Allah memberikan rezeki kepada manusia. Berupa apa rezekinya? Allah memberi rezeki. Ayat kandungan di ayat ini Allah memberi rezeki kepada manusia. Contohnya seperti apa? Makanan, minuman. Selanjutnya, Allah memberi keamanan dan perlindungan dari apa? Dari pencurian. Pencurian, apa lagi? Kehilangan barang. Ya, Allah memberi keamanan di waktu kita itu perjalanan. Selanjutnya ayat yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu kandungan dari ayat yang ketiga yaitu manusia wajib bersedekah kepada Allah. Wajib menyembah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang ayat kandungan ayat yang ketiga yaitu kita itu harus selalu beribadah kepada Allah. Jangan kita itu selalu mengeluh, dikit-dikit mengeluh, ih males, gak mau sholat. Jangan. Karena falyabudu rabb hadzal bait, kita itu diwajibkan. Wajib bagi kita untuk sholat. Meskipun kita bepergian yang jauh ataupun sakit, kita harus wajib untuk melaksanakan sholat. Dan kandungan ayat keempat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang diberi kenikmatan oleh Allah. Kita dengan mengucapkan apa kita bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal-asal. Terus kandungan ayat yang keempat, kita harus selalu rajin beribadah kepada Allah, baik itu berupa sholat ataupun zakat ataupun puasa dan lain-lain. Kita harus rajin beribadah. Beribadah itu bukan hanya sholat saja, banyak. Dan kita itu harus diwajibkan untuk melaksanakannya. Terus dari kandungan ayat ini, Allah itu memberikan nikmat keamanan dan rezeki kepada manusia, sehingga kita itu diwajibkan untuk melaksanakan dan bersyukur kepada Allah. Dari sekarang kan sudah dijelaskan. Apa kalian ada yang mau ditanyakan? Beneran? Gak ada yang mau bertanya? Sekarang sudah mau nanya. Nikmat apa yang Allah kasih kepada kalian di tempat rumahnya? Di rumahnya? Makanan. Oh, dikasih kenikmatan berupa Makanan, minuman. Nah, ini termasuk nikmat-nikmat yang terbesar oleh Allah. Karena kita itu dikasih makan, bisa makan, bisa minum, itu udah nikmat yang paling besar. Bagaimana kita cara mengungkapkan rasa nikmat, rasa syukur itu? Alhamdulillah. Dengan mengucap Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kita itu meskipun hidup di dunia, orang itu jangan lupa sering-seringlah bersyukur kepada Allah, baik itu dengan membaca alhamdulillah. Selanjutnya, apa sih fungsi dari surat Al-Quraisy ini? Tadi kan udah dijelaskan fungsi dari surat Al-Quraisy, sudah dijelaskan. Sekarang guru mau nanya, fungsi dari surat Al-Quraisy, pertanyaan untuk mengingat aja. Memberi keamanan. Fungsi dari surat Al-Quraisy memberi Keamanan. Selanjutnya Memberi kenikmatan. diberi kenikmatan. Selanjutnya, ayo, Jangan lupa beribadah. jangan lupa beribadah. Beribadah. Yang terakhir,
yang terakhir, fungsinya apa? Manfaat dari ini. Coba Nisa, yang keempat dijelaskan Nisa. Apa Nisa yang keempat? Yang keempat yaitu jangan lupa beribadah, bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi tujuan dari surat Al-Quraisy ini kita itu harus menyukuri apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah dengan membaca alhamdulillah. Terus jangan lupa kita itu harus menyembah kepada Allah. Wa amanahu min khauf, karena semua itu Allah yang kan. Ya intinya gini, surat Al-Quraisy ini ya kalau dilakukan ya amal ma'ruf nahi mungkar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jauhkanlah apa yang dilarang Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik karena Allah itu ya maha tahu dan mengetahui. Selanjutnya kita sudah membahas ini surat Al-Quraisy dari manfaat, tujuan dan intinya. Kita akan menjelaskan tentang surat Al-Quraisy dari segi tajwid. Tahu kan tajwid? Tahu. Hukum belajar tajwid yaitu fardhu ain. Fardhu ain itu khusus untuk perorangan. Karena kalau kita membaca surat Al-Quraisy, baca Quran, kalau nggak pakai tajwid maka dosa. Terus saya mau nanya, ada berapakah tajwid yang ada di surat Al-Quraisy ini? Coba dihitung. Ada berapa? Coba kita mulai dari ayat pertama. Ada berapa tajwid? 1. Li'ila fi Quraisyin ada berapa tajwid? 2. Ada berapa? 2. 2. Yang pertama. Yang pertama. Yang mana matobihi? Iya. Iya. Masa iya ini? Alif, lam. Ya, sukun bertemu dengan harokat Lam. kasro. Dinamakan Matobi'i. Selanjutnya Lam. La ini dinamakan apa? Matobi'i. Selanjutnya Quraisyin. dinamakan apa? Matlin. Berarti yang li'ila ayat pertama ini ada berapa? 3. Ada 3 tajwid. Selanjutnya Ila. ila kita Yusuf ada berapa ayat? 6. 6. Yang pertama Ila. dinamakan apa? Matobi'i. Selanjutnya Himro. ini juga ro berharokat bertemu dengan mim yang bersyukur dinamakan apa? Ifa Jafari. Selanjutnya Asyita dinamakan apa? Asyamsiyah. Selanjutnya Syita ta ini. Dinamakan apa? Ini ada mad ini. Masa dinamakan mad ini? Majalis. Majais. Majalis. Mufassal. Selanjutnya As-Soif. dinamakan Asyamsiyah. Selanjutnya As-Soif.
Matlin. Ini Matlin. Matabi'i. 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 Selanjutnya, falyabudu rabbal bait. Ada berapa? Ada berapa? 5. 5. Yang pertama, fal. Lam sukun. Dinamakan apa ini? Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Terus Adu. Matabi'i. Matabi'i. Selanjutnya, Rabba. Kenapa Rabba? Yang paling Rabba. Yang mana? Ini apa ini? Hada. Ada dinamakan apa? Matabi'i. Terus Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Selanjutnya ayat yang keempat, Asyamsi. alladzi dinamakan apa? Asyamsiyah. Asyamsiyah. Selanjutnya Matabi'i. Selanjutnya Al-Qamariyah. to ini dinamakan apa? Qalqalah. Qalqalah apa? Suro. Selanjutnya dinamakan apa? Ifa. Mim mata tambah ke mim. Mim mata tambah gibah ini apa? Idhar. Berarti ada yang mai? Ifa. Syafawi. Terus Ifa. Terus selanjutnya Matabi'i. Berarti ini ada. Selanjutnya wa amanahum min khaufin. Kau wa. Bumin. Yang apa dia? Terus Min selanjutnya jadi ini ada tiga. Oh, pintar semua, bisa hafal tajwidnya. Coba Ustaz mau nanya, katanya tadi itu falyabudu. Bacaan falyabudu, du ini dinamakan apa? Tadi? Matabi'i. Apa yang dinamakan matabi'i? Menabi beda? Wow. Sukun. Maka nyamai. Matabi'i. Bagus. Dari kesimpulan ini, dari penjelasan kita itu sudah menjelaskan tentang tajwidnya, sudah dijelaskan tentang maknanya, pengertiannya dari surah Al-Quraish. Selanjutnya kita akan memberi kesimpulan. Apakah ada yang mau bertanya? Gak ada. Baik, kita akan memberi PR. Sebelum ini kita akan memberi PR sebelum kesimpulan ini. Memberi PR, kita kan sekarang itu menjelaskan surat Al-Quraish. Selanjutnya selesai surat Al-Quraish ini surat apa? Surat Al-Fil. PR buat kalian surat Al-Fil, yaitu menjelaskan, sebutkan semua tajwid yang ada di surat Al-Fil dan juga dihafalkan. Coba kita ngetes, ini kan sudah dijelaskan tentang tajwidnya, kita tes apakah kalian sudah bisa hafal surat Al-Quraish? Bisa. Kita mulai pertama, mulai dari Nia. Coba berdiri Nia.
Berdiri di depan di sana aja. Dibaca. Bentar, saya hapus dulu. Silakan untuk penghafalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ahsan. Sekarang ganti Sela. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Silakan untuk ganti Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i. Ayo Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Selanjutnya Naila. A'udzubillahi Ayo Nay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Apa kalian sudah paham dan mengerti surat Al-Quraisy? Sudah. Sekarang aku sudah mau nanya, siapa yang memberi kita rezeki dan keamanan? Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Mengucapkan alhamdulillah. Mengapa kita harus rajin beribadah? Takut siapa? Takut dosa. Takut dosa. Karena takut dosa. Karena takut dosa. Dan dan sholat itu kewajiban kita untuk melaksanakannya. Karena tadi kamu itu dibilang takut dosa. Jadi kesimpulan dari bisa dipahami kesimpulannya? Bisa. Kesimpulannya apa pemahaman dari surat Al-Quraisy ini? Hendak diberi keamanan. Diberi keamanan siapa? Allah. Allah memberi keamanan. Selanjutnya Diberi keamanan. Selanjutnya melindungi beribadah. Terus jangan bersyukur kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya PR-nya, yaitu menulis tajwid, sebutkan tajwid yang ada di surat Al-Fil. Paham tidak? Paham. Baik. Baik, sudah selesai dari pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berakhir dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufa'na
لله رب العالمين.